Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kaum muslimin, bapak sekalian yang berbahagia, puji syukur pada Allah di kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu dan berjumpa dengan teman-teman sekalian, melanjutkan rutinitas kita di setiap Kamis malam Jumat, melanjutkan pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah, itu profil dan juga biografi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita ambil dari sumber kitab atau sumber dari pembahasannya dari syair, ya, dari syair bernama Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah taala, yang di sini dengan syarah dari Profesor Dr. Walid bin Idris Al-Manisi dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rahmaniyah. Dan di pertemuan terakhir kita sampai pada bait yang ke-71, ya, bait ke-71 terkait dengan istisqa, ya, istisqanya Nabi SAW, yaitu prosesi meminta hujan. Itu ketika di tahun 6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah Nabi SAW sempat suatu ketika melakukan peperangan, tapi kemudian didahului oleh musuh untuk mengambil sumber air, ya, sebagaimana kita jelaskan kemarin bahwa ketika dalam peperangan biasanya kaum muslimin itu duluan untuk mencari lokasi perang di mana di situ ada sumber airnya di mana. Jadi ketika itu di tahun 6 Hijriah kaum muslimin didahului oleh orang-orang musyrik sehingga sumber airnya dikuasai mereka, sehingga kaum muslimin tidak punya sumber air. Lantas kemudian ada beberapa orang munafik yang secara tidak langsung atau ya, mengejek atau mempertanyakan status kenabian Muhammad. Mereka mengatakan kalau memang dia seorang nabi, pasti dia akan istasqa kama istasqa Musa liqaumi, maka dia pasti akan minta turun hujan sebagaimana dulu Musa meminta turun hujan kepada Allah. Kemudian Nabi berdoa, ya, saat itu berdoa dengan doa Allahumma jalilna sahaban kathifan qasifan daluqan haluqan duhukan zabrajan tumtiruna minhu radadan qatan sijillan ba'aqan ya dzal jalali wal ikram. Ya. Nabi kemudian berdoa, ya, sebagaimana kita jelaskan kemarin bahwa istisqa-nya Nabi SAW itu ada dua. Ada istisqa yang sekedar doa, itu doa minta hujan. Ada yang istisqa yang diiringi sebelumnya dengan sholat, ya. Dan Nabi pernah melakukan dua-duanya, yang hanya doa saja dan juga yang diiringi sebelumnya dengan sholat dulu, ya. Sholat dulu 2 rakaat, kemudian khutbah, kemudian baru berdoa. Nah ini yang statusnya yang beliau istisqa-nya dengan doa saja tanpa sholat. Nabi berdoa, ya Allah, ya, anugerahkanlah kepada kami awan yang tebal, yang berhalilintar, yang berkilat, ada kilatnya, yang berangin deras, dan kemudian menghujani kami dengan butiran-butiran air dengan banyak siraman, wahai Allah yang maha agung lagi maha mulia. Kemudian setelah itu langsung turun hujan, ya. Kemudian di tahun ke-6 juga kemarin yang sudah kita bahas adalah tahun ke-6 adalah tahun ketika Nabi SAW hendak berumrah, ya, hendak berumrah di tahun ke-6 setelah 6 tahun hijrah ke Madinah. Lantas kemudian bermimpi akan umrah, ya. Dan itu Allah benarkan dalam Al-Quran. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq, kata Allah dalam Al-Quran, sungguh Allah akan mewujudkan kebenaran mimpinya Rasulnya, yaitu mimpinya Muhammad SAW secara benar, ya. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Sungguh kalian nanti akan bisa masuk ke Masjidil Haram dalam kondisi aman, tentram, rambutnya dipotong gundul dan juga dipotong sebagian tanpa ada rasa takut. Itu yang kemudian Allah benarkan dalam Al-Quran. Akhirnya tahun ke-6
Nabi berbondong-bondong dengan sekitar 1.400 sahabat untuk umroh. Ya, tapi kemudian ketika sudah sampai ke daerah namanya Hudaybiyah, yaitu Hudaybiyah itu perbatasan Mekah. Itu Mekah tanah haram. Yani masuk mau tanah haram ada tempat namanya Hudaybiyah di mana di situ Nabi ditahan untuk tidak boleh masuk. Kemudian terjadi perundingan dan kemarin sudah kita bahas tentang sulh atau perjanjian Hudaybiyah yang sebelumnya sempat tegang, sempat hampir terjadi peperangan karena tersebar berita bahwa Utsman bin Affan yang menjadi juru rundingnya Nabi SAW ketika diajak oleh orang Quraisy berunding, lama nggak balik-balik, tidak pulang-pulang, dan tersebar kabar beliau dibunuh. Ya. Beliau dibunuh sampai kemudian Nabi SAW meminta para sahabat untuk berbaiat. Ya. Pada awalnya tidak niat untuk berperang, tapi karena Utsman tersebar berita dibunuh, kalau benar beritanya real, nyata, maka mau tidak mau berarti kita harus melawan. Ya, kemudian mereka berbaiat, ya, dan baiatnya para sahabat kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatih. Allah mengatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala ridha dengan orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat, ketika mereka berbaiat, mengambil sumpah setia, janji setia di bawah pohon. Ya. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati mereka, itu orang-orang yang ikut berbaiat, itu kesungguhan iman, kemudian ketetapan iman dan keridhaan manut dengan apa yang diberitakan Nabi. Kemudian Allah turunkan ketenangan dalam hati mereka dan Allah memberikan ganjaran kepada mereka fathan qariba, yaitu kemenangan yang dekat. Itu kemarin kita bahas sampai itu bait ke-71 yang terkait dengan peristiwa istisqa dan juga peristiwa sulh Hudaybiyah. Nah, sekarang kita masuk ke bait ke-72. Di bait 72, Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah mengatakan, wa bai'atur ridwani ula wa bana fiha bi raihanata hada bayyina. Wa bai'atur ridwani ula wa bana fiha bi raihanata hada bayyina. Dan terjadi bai'atur ridwan, ula wabana. Ula maksudnya terjadi lebih dulu. Bai'atur ridwan terjadi sebelum terjadinya sulh Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah yang menjadi kesepakatan jalan tengah antara Muhammad SAW dan kaum muslimin dengan orang-orang musyrik itu terjadi setelah bai'atur ridwan. Ya. Wabana fiha bi raihana hada bayyina. Dan kemudian di tahun itu juga Nabi SAW membangun biduk rumah tangga dengan raihanah, yang sebelumnya Nabi melakukan akad nikah dengan raihanah tahun kelima Hijriyah akad nikahnya, baru tahun ke-6 tinggal serumah maksudnya kemudian membangun biduk rumah tangga bebarengan serumah. Dan ini sering oleh Nabi SAW, Nabi menikah akad dulu kemudian hidup barengnya belakangan. Seperti dulu Aisyah radhiyallahu anha ketika nikah dengan Nabi SAW, itu Aisyah nikah dengan Nabi ketika masih di Mekah, ya, ketika belum hijrah. Karena waktu itu masih umur, dalam satu riwayat ada yang mengatakan umur 6 tahun, ada yang mengatakan umur 7 tahun. Baru kemudian membangun rumah tangga serumah itu ketika sudah hijrah, ketika Aisyah umur 9 atau 10 tahun, ya. Jadi akad dulu kemudian nanti serumahnya. Nah, dengan raihanah juga ini menurut penulisnya, menurut Ibnu Abil Iz, itu akadnya kemarin tanggal 5, kemudian tanggal 6 bukan tanggal 5, tahun ke-5 Hijriyah akadnya, tahun ke-6 baru serumah. Ini termasuk peristiwa yang terjadi di tahun ke-6. Yaitu kembali ke pembicaraan bai'atur ridwan, wa bai'atur ridwan ula. Bai'atur ridwan yaitu Nabi SAW meminta bai'at atau membai'at para sahabatnya yang saat itu jumlahnya 1.400 orang. Ala an yuqatilu fi sabilillah. Diminta untuk berperang di jalan Allah karena tadi tersebar bahwa Utsman bin Affan terbunuh atau dibunuh ketika perundingan. Kenapa dinamakan bai'atur ridwan? Karena dalam teks Al-Qur'an Allah meridhoi, radhiyallahu, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Jadi dalam Al-Qur'an Allah mengatakan laqad radhiya. Radhiya ini bentuk kata kerja
Ya, bagi yang teman-teman belajar bahasa Arab, ini al-fi'lul madhi, kata kerja lampau, radiya. Dan bentuk masdarnya atau bentuk katanya, ya, kata masdarnya adalah ridwan atau ridho. Ya. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran Allah telah ridho, maka kemudian bai'atnya ini dinamakan bai'atur ridwan, yaitu bai'at di mana Allah ridho atas mereka orang-orang yang beriman. Fasara fi manaqibihim annahum mimman bai'a tahta asy-syajarah. Jadi waktu itu prosesi yang terjadi di bawah pohon yang ada di Hudaybiyah. Kemudian wa bai'atur ridwani ula. Bai'atur ridwan ini yang pertama. Dalam naskah yang lain dikatakan bai'atur ridwan awal. Maksudnya adalah waqa'at bai'atur ridwan awalan qabla sulhul Hudaybiyah. Jadi setelah urutan kejadiannya adalah bai'at dulu terjadi, baru ada sulh atau baru ada perjanjian. Karena Nabi datang bersama 1.400 sahabat, kemudian dilarang untuk masuk kota Mekah. Kemudian Nabi mengutus juru runding yaitu Utsman bin Affan. Kemudian ditunggu sekian lama kok nggak pulang-pulang. Kemudian tersebar, beliau dibunuh. Kemudian Nabi meminta baiat sahabatnya di bawah pohon. Semua berbaiat 1.400 orang. Kemudian Allah menurunkan ayat tadi, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Setelah sudah siap nanti akan menumpahkan darah kalau memang benar beritanya dibunuh. Kemudian setelahnya ternyata Utsman datang, ternyata dia dibunuh. Akhirnya kemudian mereka berunding dengan orang Quraisy, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Wa bana biha bi raihana hada bayina. Kemudian selain bai'atur ridwan, sulh Hudaybiyah, juga diceritakan di sini bahwa Nabi SAW membangun tadi biduk rumah tangga dengan Raihanah, yaitu Raihanah bintu Syam'un. Namanya adalah Raihanah bintu Syam'un radhiyallahu anha. Nah, ini kemarin sudah kita bahas bahwa Raihanah ini diperselisihkan apakah beliau itu istrinya Nabi ataukah sebatas budak hamba sahaya saja. Ya, dan mayoritas ulama sejarah berpendapat bahwa Raihanah bukan istrinya Nabi, tapi beliau adalah budak hamba sahayanya saja, belum sampai dibebaskan. Walaupun ya, yang dipilih oleh Ibnu Abil Iz di sini adalah beliau adalah istrinya, ya, istrinya Nabi SAW, karena menurut beliau Raihanah ini dibebaskan. Jadi awal-awalnya adalah budak hamba sahaya, kemudian dibebaskan. Ya. Balasan dari pembebasan beliau dari budak menjadi orang merdeka, kemudian balasannya adalah dinikahkan atau menikah dengan Nabi SAW. Ini pendapat yang dipegang oleh Ibnu Abil Iz. Adapun pendapat mayoritas ahli sejarah yang lain, mereka mengatakan bahwa Raihanah bukan bagian dari istri Nabi, tapi budak hamba sahaya sebagaimana Maria Qibtiyah. Ya, bagi yang berpendapat bahwa Raihanah adalah istri Nabi, maka berarti total istri Nabi 12. Ya, total istrinya 12. Bagi yang menganggap beliau bukan istrinya, maka istri Nabi total semua 11. Budak hamba saya 2, yaitu Maria Qibtiyah dan Raihanah. Dan insyaallah yang lebih dekat adalah yang pendapat jumhur bahwa Raihanah bukanlah istrinya Nabi SAW. Kemudian itu di kejadian di tahun ke-6, ya, di bait ke-72. Sekarang kita berpindah ke bait 73. Wa furidul hajju bi khulfin fasma'ah wa kana fathu Khaybarin fis sabi'ah wa hadhru lahmil humuril ahliyah fiha wa mut'atin nisa ar-rawiyah. Ibnu Abil Iz mengatakan di bait 73 dan 74, wa furidul hajju bi khulfin fasma'ah. Kemudian diwajibkan ibadah haji, tapi khilaf bi khulfin. Ulama berbeda pendapat, apakah diwajibkannya ibadah haji di tahun ke-6 Hijriah ataukah tahun yang lain. Wa kana fathu Khaybarin fis sabi'ah. Kemudian beliau menceritakan di tahun ke-7 Hijriah akan terjadi pembebasan Khaybar, yaitu daerah Khaybar. Wa hazru lahmil humuril ahliyah. Dan di tahun ke-7 bersamaan dengan pembebasan atau penakhlukan Khaybar yang dihuni oleh orang-orang Yahudi, juga pada saat itu diharamkan keledai. Daging keledai sebelumnya halal, kaum muslimin boleh mengkonsumsi keledai. Kemudian tahun ke-7 Hijriah diharamkan, ya, diharamkan untuk mengkonsumsi keledai. Fiha wa mut'atin nisa'ir rawiyah, juga diharamkan pula di tahun ke-7 Hijriah nikah mut'ah, yaitu az-zawajul muaqqat, yaitu nikah dengan jangka waktu tertentu.
dulu sempat halal, ya, dulu sempat halal seorang boleh menikah hanya untuk jangka waktu sebulan misalnya, jangka waktu sepekan, 2 pekan, waktu itu diperbolehkan. Kemudian sampai tahun 7 Hijriah kemudian turun pengharaman selama-lamanya. Turun pengharaman selama-lamanya, dan nanti yang meriwayatkan hadisnya diantaranya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, nanti akan kita baca. Oke, jadi saya ulangi teman-teman sekalian, di bait ke-73 dan 74 kejadian yang terjadi adalah ya diwajibkannya ibadah haji menurut salah satu pendapat karena khilaf, ya, ada yang mengatakan tahun ke-6, ada yang mengatakan tahun yang lain. Kemudian beranjak tahun ke-7, kejadian yang akan terjadi adalah pembebasan Khaybar yang dihuni oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan di tahun ke-7 itu diharamkan mengkonsumsi keledai dan juga diharamkan nikah mut'ah. Ya. Ya, wa furidal hajju bi khulf. Ya, perkataan diwajibkannya haji di tahun ke-6 ada khilaf. Ya. Sebagian ulama mengatakan haji diwajibkan tahun ke-6 Hijriah. Ada pendapat yang lain mengatakan di tahun ke-9. Di tahun ke-9. Ya, ada yang mengatakan di tahun ke-6, ada yang mengatakan di tahun ke-9. Kemudian wa kana fathu Khaybar fis sabi'ah, dan juga di tahun ke-7 terjadi pembebasan wilayah Khaybar, yaitu di tahun ke-7 Hijriah. Ringkasan dari kejadian yang terjadi di perang Khaybar. Perang Khaybar itu termasuk peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Ini sama di bulan yang sama seperti kita sekarang, yaitu di bulan Muharram, tepatnya di tanggal tahun ke-7 Hijriah, di bulan Muharram, sekitar bulan atau hari ke-20, tanggal 20. Dan Khaybar ini jaraknya dari kota Madinah itu sekitar 325 km. 325 km ke arah utara, ya, dari Madinah ke utara sekitar 325 km, mungkin sekarang ya mungkin mendekati Yordan, ya, wilayah mendekati Yordan. Sebab peperangan ini apa? Sebab peperangannya adalah tahridu Yahud Khaybar qabail al-Arab ala qitalin Nabi. Jadi orang-orang Yahudi Khaybar yang memotivasi kabilah-kabilah Arab untuk memusuhi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Jadi mereka mengumpulkan kekuatan, ya, memotivasi orang-orang Arab untuk memerangi Nabi SAW. Wa kana Nabi ajla Yahuda bani Qainuqa wa Yahuda bani Nadir. Falamma ajlahum dhahabu ila Yahudi Khaybar. Dan juga mereka bersekutu dengan kabilah Yahudi Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Sebagaimana teman-teman sekalian mungkin ya jika ingat bahwa penduduk Madinah itu sebelumnya juga banyak orang-orang Yahudi. Bahkan orang Ansor sendiri juga, orang Ansor mereka juga basicnya adalah orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Ansor adalah mereka basicnya orang-orang Yahudi. Orang Aus dan Khazraj, ya, kabilah Aus dan Khazraj yang masuk Islam kemudian dinamakan orang Ansor. Ada orang-orang yang lain, kabilah-kabilah yang lain yang di Madinah yang tidak masuk Islam. 3 kabilah besar, Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, yang 3-tiganya akhirnya diusir dari Madinah karena menyelisihi piagam Madinah, menyelisihi perjanjian yang sudah disepakati dengan Nabi. Nah, di antara yang diusirkan kabilah Qainuqa dan kabilah Bani Nadir. Nah, itu mereka ketika diusir oleh Nabi dari Madinah, mereka perginya ke arah Khaybar. Karena mereka tahu di Khaybar banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di situ. Mereka pergi ke Khaybar, kemudian menjalin hubungan dan menyusun kekuatan di sana sambil ngompor-ngompori dan menyemangati orang-orang, ya, kabilah Arab untuk memerangi kaum muslimin. Nah, ketika mereka sudah merencanakan hal itu, lagi-lagi kaum muslimin juga punya banyak mata-mata, mulai banyak informan yang mengumpulkan informasi itu sehingga tahu di sana mereka sedang mengumpulkan kekuatan. Sebelum itu memuncak, Nabi SAW kemudian memerangi mereka terlebih dahulu, datang ke sana. Mereka dikatakan di sini, fa kharaja ilaihimun nabi wa ma'ahu 1600 rajul. Nabi pun kemudian memimpin pasukannya bersama sekitar 1.600 orang, ya, 1.600 orang, wa minhum mi'ata faris. Dari 1.600 itu 200 orang penunggang kuda. Jadi yang lainnya pejalan kaki, ya, berjalan kaki 1.400-an, ya, 200 penunggang kuda.
Dan jumlah Yahudi pada saat itu tikal lebih banyak, ya. Bahkan mungkin hampir 1:7 atau mungkin 1:8. Jumlahnya mereka, orang-orang Yahudi itu 10.000 lebih pada saat itu jumlahnya. Ya. Jumlahnya 10.000 lebih dan Nabi cuma 1.600. Wa ta'aqaba ala hamlil liwa, yang membawa bendera panji perang pada saat itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ali. Fahasara Nabi sallallahu alaihi wasallam husuna Khaybar wa fataha jami'a hadhil husun ma'ada husnain al-watih was-sulalim. Nah, Nabi SAW dengan 1.600 orang tadi kemudian mengepung benteng-benteng pertahanan Khaybar, ya. Dan akhirnya bisa membebaskan dan bisa menguasai seluruh benteng kecuali 2 saja, yaitu benteng Al-Watih dan As-Sulalim. Dan bisa kita lihat teman-teman sekalian, secara kuantitas kalah gitu. Kaum muslimin cuma 1.600, musuhnya 10.000-an orang, tapi mereka kalah gitu. Tapi mereka terdesak. Ini bedanya orang di zaman beliau dahulu dengan di zaman kita sekarang. Di zaman itu walaupun secara kuantitas jumlahnya sedikit, tapi secara keimanan dan ketakwaan mereka berbeda. Dan memang ada keistimewaan juga bahwa Nabi SAW ditolong oleh Allah SWT, diberikan rasa takut kepada musuh sebelum Nabi menyerang. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Saya diberikan 5 hal yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Nabi mengatakan, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya ditolong oleh Allah SWT, dilemparkan rasa takut, rasa gelisah, rasa grogi di hati musuh sebulan sebelum perang. Mereka sudah tidak pede dulu, ketakutan. Ya, mentalnya sudah down dulu ketika mau berperang dengan Nabi, walaupun secara kuantitas seringnya jumlah kaum muslimin lebih sedikit. Ya, sebagaimana kasus ketika Khalid bin Walid memimpin pasukan menyerang orang-orang Romawi, itu juga sama. Ya, perbandingannya bahkan berpuluh-puluh kali lipat, tapi nyatanya mereka kalah. Cuma 2, ya, dicari adalah kemenangan, kemudian mulia, atau justru malah mencari kematian. Ya, karena dengan kematian yang sesegera ketika pas perang mereka akan masuk surga. Jadi mungkin yang membedakan mereka dengan kita sekarang, ya, karena mayoritas di zaman sekarang, ya, mayoritasnya mereka adalah orang-orang yang terkena fitnah, ya, terkena fitnah wahan, sebagaimana kata Nabi SAW, ya, orang-orang terkena penyakit wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan itu menjadi koreksi kita bersama. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi Nabi SAW berhasil untuk mengepung mereka, ya, dikepung semuanya, kemudian bentengnya bisa dikuasai, ya, kecuali 2 benteng. Nazalu ala hukmi Rasulullah an yuhqan dima'uhum wa an yuhallu lahumul amwal wa hasala qital wastushhida minas sahaba 20 sahabiyan radhiyallahu anhum. Sempat terjadi bentrokan yang meninggal pada saat itu sahabat cuma 20 orang. Wa intahatil ma'rakah, akhirnya peperangan selesai dan orang-orang Yahudi banyak yang terbunuh, ya, banyak yang terbunuh, banyak mereka yang tertawan, mereka kalah padahal jumlahnya lebih banyak. Dan nanti Nabi SAW kemudian mendapatkan salah satu tawanan perang yang merupakan anak dari kepala sukunya Yahudi Bani Khaybar atau Yahudi Khaybar, yaitu Safiyah bin Huyai bin Akhtab, Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab radhiyallahu anha, yang nanti kemudian dinikahi oleh Nabi SAW. Basicnya Yahudi, ya. Yahudi kemudian nanti masuk Islam, sebagaimana istri Nabi yang sebelumnya, Raihanah, yang menurut Ibnu Abil Is menjadi istrinya, itu sebelumnya juga Yahudi. Sebelumnya juga Juwairiyah, ya. Juwairiyah juga sama. Jadi ada beberapa istri Nabi yang basicnya dulu Yahudi kemudian masuk Islam. Tsumma ba'da hasaran Nabi ila ghazwati Wadi Qura. Setelah selesai peperangan Khaybar, kemudian perang melawan perang di tempat yang lain, namanya perang Wadi Qura. Wa hasara al-yahud fiha wa ghanimal muslimuna amwala. Ya, Wadi Qura itu adalah tempat yang lain di mana di situ juga dihuni oleh orang-orang Yahudi, tapi akhirnya mereka juga kalah. Kemudian kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang begitu banyak. Wa salahan Nabi sallallahu alaihi wasallam man baqiya min ahli Khaybar. Sebagian ahli Khaybar, penduduk Khaybar masih tersisa, dan Nabi dengan dengan kebaikan hati beliau kemudian membangun sulh atau perjanjian lagi dengan mereka. Beliau mengatakan nukirrukum fiha ma syi'na, ay idza syaa an yujliyahum an Khaybar yujrihim wa anahum ya'maluna lil muslimina ala syatri ma yakhruju minha wa kanat katsira an-nakhil wa thimar.
dengan kebaikan hati Nabi SAW, karena mereka sudah kalah. Juga bahkan salah satu dari putrinya, kepala suku Khaybar, ada yang menjadi, kan kalau orang perang itu dapat ghanimah, di antara tawanannya adalah jadi budak. Nah, cuman kemudian sama Nabi kemudian dibebaskan, jadi orang merdeka, dinikahi, yaitu Sofia. Ya. Karena beliau kemudian dinikahi dan nanti banyak dari kalangan orang-orang Khaybar masuk Islam, maka kemudian dengan berbaik hati Nabi SAW memberikan perjanjian dengan mereka. Ya, tidak semua diusir, ada yang tetap disuruh dibiarkan menetap di Khaybar, tidak ada masalah, dan mereka disuruh untuk bekerja dengan kaum muslimin, yaitu daerah-daerah yang di Khaybar, di mana di Khaybar itu banyak banyak kebun kurma. Ya. Makanya di sana ada kurma yang bagus, kurma Khaybar. Dan nanti ada hadis yang biasanya digunakan dalam pembahasan fikih muamalat, yaitu ada seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Hurairah, yang datang membawa kurma Khaybar, yang kurmanya jenisnya bagus. Kemudian Nabi bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah seluruh kurma Khaybar seperti ini? Abu Hurairah mengatakan tidak. Ya, ini yang bagus. Nah, kemudian ditanya, bagaimana cara mendapatkannya? Kami menukar kurma ini, yaitu kurma yang bagus Khaybar ini, 1 sa' dengan beberapa sa' kurma yang lain yang kualitasnya lebih buruk. 1 sa' itu ukuran volume, ya, kalau dikonversi sekitar 3 kg. Jadi Abu Hurairah mengatakan beliau dapat sekitar 3 kg kurma Khaybar, itu mendapatkannya dengan ditukar dari kurma yang lain sekian sa', yaitu lebih dari 3 kilo, kurma yang kualitasnya lebih buruk. Makanya Nabi kemudian memberikan solusi, kalau kamu melakukan seperti itu tidak boleh, karena ini kurma tukar dengan kurma, dan ini adalah barang yang sama, ilahnya sama. Kalau ditukar jenisnya sama, satu lebih berat dari yang lain, maka ini riba, ya, riba duyun. Makanya Nabi kemudian memberikan solusi, kalau kamu ingin mendapatkan kurma yang lebih bagus, yaitu kurma Khaybar, kurma buruk yang kamu punya jual dulu, ya. Jual dulu dengan dinar atau dirham, uangnya kemudian digunakan untuk beli kurma Khaybar. Ya, karena sebagaimana dalam hadis yang lain, menukar gandum dengan gandum, menukar kurma dengan kurma, menukar garam dengan garam, emas dengan emas, perak dengan perak, secara kaidah ribawiyah kan harus sama, ya, harus jumlahnya sama, ukurannya, dan harus langsung. Nah, ini yang dilakukan oleh sahabat ini beda, ya. 1 sa' ditukar dari beberapa sa' yang lain, sehingga ada tafadul, yaitu ini lebih berat daripada yang didapat. Maka Nabi kemudian memberikan solusi. Itu terjadi ketika kejadian perang Khaybar. Nah, intinya kembali ke masalah tadi. Jadi Khaybar dikuasai oleh kaum muslimin, tapi Nabi dengan berbaik hati masih membiarkan penduduk Khaybar tinggal di situ, tapi mereka disuruh kerja. Silakan kamu ngolah ini kebun-kebun kurma yang ada di sini, nanti kita bagi hasil. Sebagian hasilnya untuk kalian, sebagian dikirim kepada kaum muslimin. Wa fi ahdi Umar ajlahum Umar an Khaybar. Tapi kemudian nanti di masa kekhalifahan Umar, sama Umar disuruh pergi semua. Karena Nabi SAW memberikan opsi di situ. Jadi kalau kami menghendaki, ya, Nabi mengatakan kalau kami menghendaki, kami muliakan kalian, kami masih biarkan kalian tinggal di sini mengolah lahan yang ada. Tapi bisa jadi suatu saat akan berubah kebijakannya. Dan ternyata berubah beneran ketika zaman Umar, beliau menjadi khalifah dan merasa sudah punya kekuatan dan tidak membutuhkan orang yang lain, dan memang hak mereka untuk tetap melanjutkan akad atau menghentikan. Akhirnya di zaman Umar, ya, ajlahum Umar an Khaybar. Umar menyuruh mereka pergi, ya, wa qala inna Nabi sallallahu, dan Umar mengatakan, dulu kan Nabi ngomong nukir rukum fiha masyikna, kami akan memuliakan kalian kalau kami ingin. Nah, sekarang kami sudah enggak ingin, ya, cukup selesai akadnya. Fa akhrajahum Umar min Khaybar ila mantiqatin yuqalu laha Taima wa Ariha. Kemudian mereka diminta pergi, berpindah ke tempat yang lain namanya Taima dan Ariha. Ini disebutkan dalam kitab Musannaf Abdur Razzaq oleh Al-Imam As-Sun'ani. Ya, itu kejadian di tahun ke-7 Hijriah perang Khaybar. Kemudian di bait selanjutnya, teman-teman sekalian, ibu sekalian dan bapak sekalian dimuliakan oleh Allah, di bait ke-74, wa khataru lahmi wa hazru lahmil humuril ahliyah fiha wa mut'atin nisa ar-rawiyah. Masih kejadian di tahun 7 Hijriah, yaitu dilarangnya mengonsumsi himar, yaitu keledai.
dilarangnya mengkonsumsi daging keledai, bukan kedelai ya, keledai. Dan juga diharamkannya mut'ah, ya, nikah mut'ah. Ai fi sanati sabi'ah fi hadhil ghazwah kana tahrimu luhumil humuril ahliyah. Yaitu di tahun 7 ini ketika pas peperangan Khaybar. Nah, dia Khaybar juga, di mana nanti ketika mereka menang, kaum muslimin menang, nanti kemudian ada perempuan Yahudi, ya. Perempuan Yahudi yang memberikan makan kepada Nabi SAW, kemudian diracuni. Nabi diracuni dengan makanan itu. Jadi Nabi diberikan potongan kaki domba yang sudah dimasak, sama Nabi diterima, kemudian dikonsumsi. Baru beliau ngunyah beberapa, ya, kemudian dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwa itu diracun. Kemudian sama Nabi dimuntahkan lagi, dibuang. Kemudian ditanya, kenapa kamu meracuni saya? Perempuan tadi mengatakan, in kunta nabiyan, ya, kalau anda itu memang seorang nabi, pasti akan diberitahu oleh Allah atau malaikat, ya, melalui Allah melalui malaikat. Wa in kunta lasta nabiyan, kalau kamu bukan nabi, arahna atau istarahna minka, kami akan bisa istirahat dari anda. Maksudnya dengan diracuni meninggal bisa beristirahat dari gangguannya Muhammad. Dan ternyata apa? Diberikan wahyu oleh Allah melalui Jibril bahwa diracuni. Ya, kemudian sama Nabi dibuang. Tapi walaupun kemudian dibuang, itu masih ada racunnya yang masuk ke tubuhnya Nabi SAW. Bahkan para ulama nanti menyebutkan ketika beliau nanti meninggal, Nabi SAW meninggal, itu salah satu sebabnya adalah sisa-sisa racun yang pernah beliau konsumsi ketika di Khaybar. Ya, dan itu faedahnya nanti ada banyak. Ya, di antara kejadian itu faedahnya adalah berarti halalnya sembelihan orang Yahudi. Ya, kenapa? Karena Nabi mau menerima sembelihannya orang Yahudi. Nah, karena daging domba yang sudah dimasak dan perempuan Yahudi itu yang memasak. Ini menunjukkan bahwa sembelihan ahli kitab halal. Kalau tidak halal, Nabi tidak akan mengkonsumsinya. Nabi memuntahkannya bukan karena itu tidak halal, tapi ada racunnya. Ya. Kemudian faedah kedua adalah, ya, bukti mukjizat Nabi SAW, beliau bisa tahu bahwa di situ ada racunnya. Faedah ketiga, nanti Nabi SAW meninggal juga gara-gara masih sisa bekas racun yang masuk di tubuhnya Nabi SAW, dan terkadang itu kok kambuhan. Kambuhan. Akhirnya Nabi nanti meninggal, salah satu sebabnya adalah karena sisa racun yang masih ada ketika beliau konsumsi di Khaybar. Nanti para ulama menjelaskan, kalau tidak keliru seperti Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah menjelaskan Nabi SAW di antara hikmahnya kenapa diracun, agar nanti beliau meninggal dalam kondisi orang yang paling mulia. Kenapa? Karena beliau meninggal sebagai Nabi, beliau meninggal sebagai Rasul, dan beliau meninggal mati syahid. Kenapa? Karena beliau meninggalnya salah satu sebabnya adalah karena diracun. Sehingga derajat beliau ketika meninggal sangat tinggi di atas manusia-manusia yang lain, sehingga tidak ada yang menyamainya. Jadi salah satu hikmahnya kenapa sisa racunnya masih ada, dan orang yang mati diracun, dibunuh, ya, itu kan mati syahid. Apalagi ini berkaitan dengan musuh. Ya, waktu itu ibaratnya si perempuan Yahudi kan musuhnya. Kembali ke masalah ini, diharamkannya daging keledai. Wal humurul ahliyah ihtirazan minal wahsyiyah li'annaha yubahu akluha. Yang diharamkan adalah keledai. Keledai di sini keledai ahliyah atau keledai jinak. Ya. Adapun keledai yang liar itu diperbolehkan. Ya, keledai yang liar itu diperbolehkan. Nah, para ulama berbeda pendapat yang dimaksud keledai liar itu apa. Sebagian berpendapat dia adalah zebra. Ya, sebagian berpendapat dia adalah zebra. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bukan zebra. Bukan zebra. Karena zebra itu bukan humur ahliyah, bukan humur wahsyiyah, bukan keledai liar. Ya. Yang dimaksud keledai liar itu ya keledai yang memang bentuknya seperti yang jinak, yang sering digunakan untuk alat transportasi. Di sebagian negara sampai sekarang masih digunakan, ya. Di Yordan, di Pakistan, di Afghanistan, keledai-keledai yang sering jenengan lihat di TV atau di media sosial, itu yang namanya keledai jinak atau keledai yang ahliyah. Itu haram dikonsumsi. Adapun yang liar itu boleh. Cuman yang liar ini tadi, ada yang mengatakan yang liar itu yang dimaksud adalah zebra. Tapi sebagian ulama yang lain seperti Syekh Abul Khail, salah satu dosen di Universitas Islam Madinah, beliau menjelaskan bukan itu yang dimaksud. Tapi ada memang keledai khusus yang dulu tinggalnya di Asia Tengah. Ya, dia tinggalnya di Asia Tengah, di Persia, ya.
Termasuk di Jazirah Arab dulu ada. Cuman untuk di Jazirah Arab untuk sekarang memang sudah punah, sudah sama sekali nggak ada. Sekarang masih ada mungkin di Asia Tengah, di Persia, di Iran, di Kirgistan, ya, kemudian Turkmenistan itu masih ada, dan dia tinggal di hutan. Dia bentuknya hampir sama dengan yang keledai jinak, tapi warnanya agak kalau yang jinak itu kan agak keabu-abuan, Kalau yang liar ini warnanya agak keputih-putihan, agak merah bulunya, dan ada fotonya ya. Kalau di di penjelasan beliau, dosen Universitas Islam Madinah, beliau memberikan contoh gambarnya. Dan dia tinggalnya di hutan dan kencang. Kecepatannya kalau dinaiki hampir kayak kuda, ya, hampir seperti kuda. Hanya saja ini memang sudah hampir punah. Jumlahnya sudah tidak sebanyak dulu. Jadi menurut beliau yang dimaksudkan bukan zebra, tapi yang dimaksudkan adalah memang ada keledai khusus yang liar, yang itu yang halal, boleh dikonsumsi. Adapun yang keledai yang sering digunakan untuk transportasi dan semisalnya yang diharamkan. Dulu halal, sempat halal, tapi kemudian diharamkan. Kejadiannya adalah ketika pas perang Khaybar, para sahabat itu pada nyembelih keledai, ya. Pada nyembelih keledai, kemudian keledainya dimasak, kemudian disampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ukilatil humur, ya Rasulullah, banyak keledai yang banyak dimakan, banyak dimasak. Kemudian Nabi bersabda bahwa semenjak itu keledai diharamkan. Ya, keledai diharamkan. Wa fi sanati sabiah aidan kana tahrimu mut'atin nisa. Di tahun ke-7 ini juga kemudian diharamkan melakukan nikah mut'ah, yaitu nikah dengan jangka waktu terbatas, hanya cuma setengah tahun, sebulan, ya. Ar-rawiyah, yaitu karena hal ini dinilai sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina. Li'annaha ba'da an hurrimat sarat syai'an qabihan. Jadi ketika diharamkan, maka menjadi sesuatu yang buruk dan jelek di mata syariah. Fakana ila ghazwati Khaybar masmuhan bi zawatil mut'ah. Jadi dulu sampai perang Khaybar itu masih dibolehkan, tapi setelahnya kemudian diharamkan. Wa huwa anna rajul yatazawwaj imra'atan 'ala zamanin muaqqat, yaitu gambarannya adalah seorang menikah dengan perempuan dengan mahar tertentu tapi waktunya terbatas, sebulan, sepekan, ya, atau semisalnya. Wa yantahil 'aqdu bin qida'il muddah, dan akad otomatis selesai kalau waktu kesepakatannya sudah selesai. Tsumma nusikha, hal tersebut kemudian dinasakh, ya, oleh syariat, dihapuskan sehingga tidak ada aturan itu lagi. Wasara zawaju 'ala ta'bid, dan pernikahan menjadi aturannya adalah orang menikah itu ya diniatkan untuk selama-lamanya, bukan untuk di waktu tertentu saja. La yajuzu tawqitu 'aqdi zawaj, maka setelah itu tidak dibolehkan untuk menikah hanya dengan batas waktu tertentu saja. Dan teman-teman sekalian, di antara hadis yang melarang adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan adalah Ali bin Abi Thalib sendiri. Ali bin Abi Thalib mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'ah yauma Khaybar wa an luhumil humuril ahliyah. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa Nabi SAW melarang nikah mut'ah di hari Khaybar, juga pada saat itu juga melarang mengkonsumsi daging keledai. Nah, poinnya kenapa kita sampaikan Ali bin Abi Thalib? Karena Ali bin Abi Thalib adalah orang yang oleh orang-orang Syiah menjadi orang yang diagungkan, ya, bapaknya Hasan dan Husain, ya, dan sering diagung-agungkan berlebihan. Dikatakan bahwa Ali lebih berhak jadi khalifah daripada Umar dan Utsman dan Abu Bakar. Bahkan sebagian, ya, gulatnya, yaitu orang-orang Syiah yang melampaui batas, bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu sejajar dengan Nabi, atau bahkan ada yang mengatakan lebih baik dari Nabi, atau ada yang mengatakan juga bahwa malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu harusnya kepada Ali, ya. Nah, dalam hadis ini, ya, Ali sendiri yang meriwayatkan bahwa nikah mut'ah itu diharamkan, ya, dari Nabi SAW. Nah, tapi tentunya mereka tidak akan menerima, ya, karena memang landasan sumber hukumnya berbeda. Ya, mereka punya buku hadis sendiri. Mereka ibaratnya tidak mengakui Bukhari Muslim. Karena mereka mengakui juga orang-orang setelah Nabi SAW wafat, banyak orang-orang murtad. Ya. Mereka mengatakan bahwa setelah Nabi wafat, orang-orang di Madinah itu murtad, kecuali beberapa sahabat saja, ya, Abu Hurairah atau Salman Al-Farisi dan beberapa sahabat yang lain yang diada-adakan sebenarnya.
Ya, itu teman-teman sekalian mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu sampai pembahasan bait ke-74, yaitu diharamkannya daging keledai, dan juga kejadian diharamkannya nikah mut'ah. Ya, diharamkan nikah mut'ah, dan itu menjadi salah satu tanda, ya, tanda ibadah yang diagungkan oleh orang Syiah. Ya, mereka mengatakan kalau nikah mut'ah sekali itu maka pahalanya sekian dan sekian. Nikah mut'ah 2 kali nanti pahalanya seperti Husain, levelnya seperti, derajatnya seperti Husain. Nikah sekian kali levelnya seperti Ali bin Abi Thalib. Nikah mut'ah 4 kali bisa levelnya seperti Nabi Muhammad SAW. Itu di beberapa literatur mereka menyampaikan itu. Saya pernah baca. Ya. Dan nikah mut'ahnya mereka dengan perempuan yang bersuami itu fadilahnya lebih besar daripada nikah mut'ah dengan perempuan yang tidak bersuami. Oke, mungkin itu dulu, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.